Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, bahkan hingga saat ini. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan peran masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Sesungguhnya didirikannya masjid adalah hal yang paling pertama dilakukan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Sebelum tiba di kota Yathrib, sekitar 5 km sebelum Yathrib ada kota Quba. Nah, beliau berteduh di situ, lalu kemudian dibantu dengan para sahabatnya, dan maka dibangunlah sebuah masjid dari tumpukan batu yang disebut sebagai Masjid Nabawi, yang merupakan masjid yang didirikan oleh Rasulullah, masjid pertama dengan tenaga dan cucuran keringat beliau. Setelah itu beliau menuju ke kota Yathrib yang kini sekarang disebut dengan kota Madinah. Di situ beliau membangun masjid lagi yang bernama Masjid Nabawi. Hadirin yang Allah muliakan, secara bahasa masjid ini berasal dari akar kata Arab sajadah yang artinya sujud, dan masjid berarti tempat bersujud, yakni sholat. Nah, saya tadi sudah jelaskan bahwa tadi di awal bahwa masjid yang pertama didirikan adalah Masjid Quba. Nah, mengenai hal ini Allah berfirman Quran surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, yang artinya janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar takwa. Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patutnya kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin bersih, orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, dalam sejarah Islam bahwa terdapat sebuah masjid yang didirikan tidak berdasarkan atas dasar takwa. Masjid apa itu? Ayo, ada yang tahu masjid apa? Ya, betul sekali, Masjid Dirar. Masjid Dirar ini adalah disebut juga dengan Masjid Bencana. Mengapa? Karena masjid ini menimbulkan kerusakan, kerusuhan, kerugian, maka disebutlah masjid bencana. Hadirin yang Allah muliakan, jadi semua pastinya
sudah sering sekali ya melihat bangunan-bangunan masjid. Bagaimana bangunan masjid di Indonesia ini begitu megah-megah ya, begitu mewah-mewah. Salah satunya yang ada di Kota Makassar, Masjid Kubah yang terletak dekat dengan Pantai Losari. Itu sangat bagus bangunannya ya, sangat bagus, indah sekali. Nah, ada 3 masjid ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Masjid Kubah, Masjid Nabawi, dan Musalah. Nah, masjid ini juga sebagai pusat kegiatan masyarakat Muslim. Jadi masjid tidak hanya untuk bersembahyang, tidak hanya untuk dipakai sholat saja, tetapi bisa menjadi pusat pendidikan, bisa TPA yang didirikan, menuntut ilmu, kegiatan pengajian, kegiatan keagamaan seperti maulid, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan perkembangan masyarakat ya, berkembang pula fungsi dan peran masjid ini. Nah, semakin meluas juga kegiatan masjid. Nah, ada pula fungsi dan peran masjid kampus. Ya, ada masjid kampus dan suasana religius, pembinaan sholat wajib 5 waktu, pembinaan sholat Jumat, pembinaan kegiatan bulan Ramadan, program tutorial atau mentoring keislaman, ada juga unit kegiatan dakwah mahasiswa, ada subunit pengkajian Islam, lembaga pengkajian ibadah wanita Islam, kegiatan hari raya Islam. Sudah tahu ya hari raya Islam apa-apa saja, dan juga program studi dan bahasa Arab. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi apa ada yang tahu ciri ketakwaan yang perlu untuk dikembangkan oleh masjid itu apa saja? Mungkin di sini ada yang tahu? Oh, tidak tahu ya. Jadi saya perlu jelaskan ya. Jadi ciri ketakwaan yang perlu dikembangkan oleh masjid ini merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2-4 ya. Yang pertama, selalu mengimani zat yang al-ghaib, selalu mendirikan sholat yang khusyuk, selalu menginfakkan hartanya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pedoman mati, dan mempersiapkan bekal secara maksimal untuk memasuki hari akhir. Sudah jelas ya. Mungkin di sini ada yang tahu, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara memakmurkan masjid? Mungkin ada yang tahu, ada yang bisa jawab. Jadi atau saya jelaskan saja ya. Jadi memakmurkan masjid itu ada 3 cara, yaitu ditinggikan, Allah diagungkan, dan masjid tersebut dibangun. Yang kedua, disebut nama Allah. Jadi di dalam masjid itu Allah itu ditauhidkan dan juga dibacakan Al-Quran. Dan yang ketiga, berzikir kepada Allah setiap pagi dan malam. Nah, selain cara-cara memakmurkan masjid, ada juga bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk memakmurkannya. Jadi memakmurkan itu tidak hanya memakmurkan saja, tapi ada 2 bentuk ya. Apa saja ya? Bentuk memakmurkan dalam bangunan, jadi memakmurkan bangunannya. Jadi memakmurkan bangunannya itu membangun dan menjaga kebersihannya. Yang kedua, memakmurkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah lainnya. Nah, masjid pula memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat, dan bangunan ini merupakan bangunan yang diberkahi. Nah, dari masjidlah kebaikan itu muncul dan tersebar. Nah, di masjid beliau mendidik
mendidik umat. Nah, mengajarkan kepada mereka bahwa bagaimana cara akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan bermuamalah yang benar, sehingga para sahabat beliau menjadi umat yang terbaik. Wah sekali, menjadi umat yang terbaik karena mengajarkan kepada sesuatu yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini penyampaian saya. Bila ada salah kata, salah perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.